ada A-nya. Harus ada Harus ada A-nya. A-nya. Gitu. Setiap opening harus ada Iya. A-nya. Kalau hari ini tuh Kayak lepasin aja deh. Biar lega ya, Biar biar lega. lega. Biar lega. Tapi Ji, Apa tuh? kita kehilangan satu personil. Iya benar nih, satu personilnya nih kemana nih? Satu personil kita nggak tahu kemana. Tapi ada bintang tamu kita Ah, iya. dari episode 3. Nah, di episode 3 balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Episode 3 dia udah ngebahas Udah. tentang budaya LD. Gado-gado $12. Siapa yang Nggak ada. Jujur aja. Jujur aja. Nggak ada. Jujur aja nggak ada. Bener. Tapi Pohigi udah pada nonton pasti. Harusnya udah ya. Sudah pada nonton. Kalau belum, Karena episode langsung boom, bener bang. langsung. Ibarat kata nih mas. Ibarat kata nih. Astronot nih. Wih, cakep. Nggak jadi. Jatuh lagi sudah kan, jarang ada yang bisa. Tapi Ji, punya teman. Oh punya teman baru. Teman baru. Teman baru gua. Saya kenalin dulu deh. Oh, kenalin? Mana mas? Waduh, biasa aja. Biasa aja. Lanjut. Ini Pohigi ya mudah-mudahan ini namanya Bang Fikri. Jadi saat ini ada apa nih dengan Mas Oni? Tiba-tiba serba biru, topinya udah Jangan dibalik deh, jangan Udah dibalik dibalik deh. deh. Jangan balik lah. ngeri. Ngeri ya dibalik ya. Aduh. Kalau kata Oleh mah nyampe mas. Nyampe. Kalau lu mah, kalau kita ya. Udah lah, Kau mendang mending gitu. Mendang mending. Sekarang nih karena ada Benar. ada Bang Fikri. Join the club. Join the what? Mas Oni datang ke sini lagi. Benar. Dengar Dengar apa Mas Oni ada cerita apa Mas? Iya. Kita mendapatkan kabar burung soalnya mas. Kita mendapatkan kabar-kabar yang aduh itu kayak bikin bulu kuduk. Bulu ketek merinding. Iya, bulu kuduk. Bulu kuduk ya. Bulu kuduk. Oh. Begitu ceritanya. Karena Gimana ceritanya? aduh yang didengar-dengar Jangan ya, denger nih ya mas. kata ya. warga-warga setempat ada orang duduk di depan. Benar banget itu. Weh, siapa tuh? Aduh. Jangan ditanya siapa. Siapa mas? Kita juga bingung masalahnya mas. Makanya kita datengin mas. Betul. Hmm. Mungkin Bang Fikri Ya. nggak tahu Nggak tahu. kejadiannya. Bener. Tuh. Gitu. Makanya kita pengen dengar nih. Gimana coba dari perspektif warga gimana? Nih mas. Coba, ya. Ji. Kalau Ceritain, kata Ceritain, coba. teman saya nih ada namanya Pak Eli nih. Dia kan sering kontrol. Kadang-kadang ada yang duduk di situ tuh mas, di depan Wah. duduk. Saya nggak tahu ya antara cewek apa cowok ya. Tapi Mm-mm. setelah hampir kayak sering dah dia lihat Hmm. duduk. Nah itu siapa? Mas? Duduk jam 2 jam ya. Jam berapa tuh? Per 3 malam lah. 3 malam ya? malam. Iya orang mau tahajud dia duduk di sana. Itu yang kabar burung. Kabar burung. Nah kita makanya. Kabar burung, tapi mungkin bisa dikonfirmasi sama Mas Oni. Benar. Karena Konfirmasi. teman-teman semua nanti gua kasih lihat. Boleh dikasih lihat sama Mas Oni ya? Boleh. Rumahnya Mas Oni tuh kayak gini nih. Ping. Bang. Jadi udah pada tahu kan? Nah, itu rumahnya Mas Oni. Nah, kalau menurut kalian dari pandangan Pohigi, coba komentar di bawah. Komentar di Kira-kira semistis apa? Dalam arti rumahnya seperti itu. Kira-kira yang duduk tuh siapa? Siapa? Itu dia. Benar. Nah, mungkin Mas bisa kalau dikonfirmasi. Oke. Jadi itu joglo saya, gitu kan. Itu baru saya bangun, baru ada itu tahun lalu. Ya, tahun lalu itu custom. Kemudian saya ngambil dari Jawa Tengah, gitu ya, dari Jawa Tengah. Kemudian saya bawa dikerjakan di sana, dibawa ke sini sudah jadi. Tinggal dirakit, gampangnya kayak gitu. Yeah. Biasanya sih seperti itu memang. Ya Lego ya. Nggak Lego tuh. Nah benar, nggak Lego. Nah terus di dalam itu kebetulan itu saya pegang 2 pusaka. Apa ya? Ini. Apa aja tuh Mas? Jadi itu sebenarnya tinggalan dari Eyang. Turun temurun ya. Iya, turun temurun dari Eyang. Kemudian sebenarnya itu Eyang Canggah. Canggah itu dalam bahasa Jawa itu apa ya? Semacam istilah di bawah buyut. Oh.
Nah, kalau misalkan nih kita punya keluarga, gitu kan, misalkan kakek kita lah, gitu, kakek turun ke bapak kita, gitu kan, itu generasi pertama tuh, gitu kan, generasi pertama, kemudian bapak turun ke anak, itu generasi kedua, gitu kan. Nah, anak itu punya anak lagi, gitu kan, itu generasi ketiga, gitu kan. Nah, kemudian, anaknya anak ini itu punya anak lagi nanti, nah itu generasi keempat. Itu kalau kita istilahkan cangga. Jadi dari generasi pertama, misalkan si A gitu ya, turun kan putra, gitu kan, putra atau putri, gitu kan. Nah, putra putri kemudian turun dari generasi pertama jadi apa tuh? Cucu. Nah, ya kan, jadi cucu dari generasi pertama. Ya. Kemudian dari cucu jadi cicit. Nah. Itu tuh buyut kalau di bahasa Jawa. Nah, saya itu di bawah buyut. Di generasi setelah Berarti udah jauh banget ya Mas ya? sebenarnya seperti itu, memang jauh. Dari generasi pertama awal dulu itu jauh. Nah, kebetulan generasi pertama itu adalah Eyang Pakubuwono ke-10. Oh, Masya Allah. Berarti emang sakral banget nih. Karena kan emang udah dari Jawa banget, dikasih peninggalan, dan akhirnya turun ke masnya. Jadi dari generasi pertama turun ke Eyang gitu kan, dari Eyang turun ke Bapak, dari Bapak turun ke kira-kira seperti itu. Nah, itu ada 2 pusaka yang awalnya dimiliki dari generasi pertama. Beliau yang mengubah. Berarti dari eyangnya Mas Oni. Iya. Eyang Cangga. Yang cicit berarti ya? Nah, jadi di bawah cicit. Setelah cicit. Jadi Eyang setelah cicit. Jadi baru kata cicit kan buyut ya. Nah, buyut itu kan punya anak lagi, nah itu Cangga. Nah, itu di saya nih levelnya. Nah, itu kalau diurutin dari hitung dari jumlah orangnya, individunya itu 5 sebenarnya. Tapi kalau kita ngitung proses regenerasinya itu 4. Berkata 1 ya kan, kelompatannya itu jadi 4 gitu kan. Tapi dari individualnya itu 5. Oh, berarti sekarang kan Pakubuwono udah ke-5 ya, kalau nggak salah ya? Pakubuwono sekarang 13. Oh, 13. Oh iya, sorry. Tolong hujan guys. Sorry. Jangan dia baru masuk Mas. Sorry. Nanti diklip. Soalnya saya bukan orang Jawa, maaf. Saya bukan orang Jawa. Jadi kita belajar ke orang Jawa yang langsung kan. Jadi sebenarnya Kira-kira ya. Oke, aku kan bukan orang Jawa nih Mas. Pengen tahu dulu nih, awal mula mungkin ya sepengetahuan Mas mengenai bisa dibilang sejarah sakralnya Jawa lah. Dan akhirnya timbullah prasasti-prasasti atau bisa dibilang hal yang diturun-temurunkan dari awal sampai dengan sekarang. Kalau dibilang sakral sebenarnya lebih ke nilai histori. Jadi kesakralan itu kalau buat saya itu sedikit berbeda dengan historical value. Artinya kalau kita bicara historical value atau nilai histori itu lebih ke ngomongin soal generasi, gitu kan. Tapi kalau kesakralan sesuatu itu lebih ke bendanya atau ke tempatnya misalkan, atau ke sesuatu yang memang kita menilai dia sakral gitu. Oke. Kalau sudut pandang saya seperti itu. Nah, kalau dari segi nilai histori, ya itu pusaka yang saya bawa itu atau pusaka yang saya pegang itu sangat punya nilai histori pada saat beliau memegang, pada saat karena itu pernah dibuat perang. Pernah dibuat pegangan beliau. Karena bisa dibilang kan? ya bahasa kasarnya mah itu darahnya ya. mah banyak dulu mah ya gitu ya. Gitu. Iya. Akhirnya kita bisa menilai itu sakral, gitu kan. Tapi kok dari segi turun temurunnya ya kita bicara soal historical value-nya, dari siapa turun ke siapa gitu kan. Kalau dari nilai kesakralannya memang itu dari sejak dulu sudah dianggap sakral karena memang salah satu pegangan beliau. Dan akhirnya teman-teman ini dengan ceritanya itu melihat bahwa ada sosok seseorang di gubuk tersebut, yang dimana itu berasal dari si pusaka mungkin ya teman-teman mungkin ya. Kita nggak tahu. Betul. Saya boleh nanya Mas? Iya, gimana? Barangnya itu apa? Kalau boleh aja dikasih tahu. Boleh. Jadi barangnya itu berupa keris.
dua keris, yang satu bernama Kanjeng Kiai Nirboyo, yang kedua Kanjeng Kiai Nogoseso. Boleh ditampilin nggak, Mas? Boleh tampilin nggak mas? Boleh, nanti ada foto. Nah, nanti sini. Itulah pokoknya ya. Oke. Iya. Nah ya, itu ada dua ya. Nah mungkin yang kalau yang istilahnya menurut warga pernah menjadi sosok yang dilihat sepintas itu duduk di depan itu dari Kanjeng Kiai Nirboyo. Ya, kenapa? Karena itu dari dapur kerisnya. Dapur nih, sebentar ya. Saya dipotong sebentar. Dapur itu adalah definisi dari bentukan keris tersebut. Awal mulanya atau Jadi dapur itu kayak seolah-olah dasar atau terbentuknya si bahasanya. keris ini gitulah ya. Dan itu terwujud ada di keris tersebut. Oke. Ada wujudnya di fisiknya itu ada di keris tersebut. Itu berupa dapurnya itu Pandito Cinarito. Apa itu Mas Pandito? Itu istilah salah satu dapur singkeran. Jadi dapur singkeran itu dapur yang tidak umum. Jadi dapur itu gampangnya kalau di rumah kan ya wujud dapur gitu ya. Dapur buat masak gitu kan ya. Iya. Nah, kalau di keris itu mengacu pada bentukan dasar dari keris tersebut. Awal mula Biasanya ada di bagian bawah dari keris. Oh, yang sumbunya itu yang ditajupin ke pegangan. Jadi dekat dengan sumbu itu ada bentukannya biasanya di situ. Dapur itu mengacu pada bentukan atau wujud apa yang ada di bagian dasar keris. Dan itu bisa menjadi salah satu penanda bagus tidaknya keris tersebut. Dapur itu. Nah itu biasanya misalkan nih contoh si A pengen beli keris gitu ya. Itu biasanya mereka lihat tuh, setelah lihat mereka pasti tanya dan mereka pasti tahu kalau udah ada kalau orang yang tahu ya itu bisa melihat ini dapurnya apa. Karena identik Dapur, ya, emang udah ada identiknya gitu. Jadi ya. dapur itu bisa dikatakan sebagai identitas dari keris tersebut. Dan itu nyata, maksudnya kita bisa lihat secara mata telanjang. Kita bisa istilahnya kalau ilmunya itu identifikasi ya. Betul. Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi sebilah keris itu berbeda dari itu. Kalau teman-teman mungkin yang terkenal tuh pamor. Pamor. Itu lain lagi ceritanya. Jadi pamor itu juga bagian dari keris, tapi beda dengan dapur. Dapur itu kayak semacam identitas dari keris biasanya seperti itu. Identitas. Kemudian cerita lagi tentang dapur singkeran. Maksudnya apa? Dapur singkeran itu keluar dari pakem yang ada. Nah, biasanya itu dikeluarkan oleh keraton. Dan itu nggak ada di pasar. Termasuk yang Mas yang pegang. Iya. Waduh, Masya Allah. Itu biasanya seperti itu. Jadi ibarat kata kalau bahasa sekarang mah istilahnya apa ya? Limited edition. Ya. Karena biasanya itu memang yang buat empu keraton. Kemudian memang biasanya empu itu kan membuat keris itu pasti punya tujuan. Betul. Gitu kan. Nah, dapur singkeran itu adalah dapur atau bentuk atau identitas keris yang itu tidak dikeluarkan atau hanya dibuat dari dalam keraton. Singkeran itu dari kata singkeran itu bahasa Jawa. Jadi di singker itu ditutup. Tertutup. Singkeran itu artinya tertutup. Jadi menutup. Artinya memang itu nggak dibuat secara umum. Jadi itu hanya tertutup untuk istilahnya kalangan tertentu lah. Oke, sorry Mas, ini kan aku orang awam nih. Mungkin teman-teman juga orang awam. Berat ya. Kita santai aja nih. Gak mau, pengetahuan tuh. Saya dari tadi mulai mencerna dan saya kan juga baru kan. Ini sorry ya sambil nge-vote ya. Biar lebih aja gitu kan. Nah, lanjut pembahasan tadi, Om. Agak berat ya pembahasan ini ya. Saya mulai merinding nih, Mas. Berat lagi masalahnya nih. Gimana? Merinding nggak? Lu lewat situ lagi. Pulang sih kayaknya. Nah, oke Mas, tadi kan katanya yang dikeluarkan oleh keraton langsung dan tidak
buat Diproduksi diproduksi dengan yang di luar itu. Kalau nih Mas, kalau ada ditemukannya dengan dapur yang sama, apakah ada ketentuan lain yang Mas tahu dari keratonnya akan diapakan atau apa? Itu jarang sekali ya seperti itu terjadi. Jadi biasanya keris-keris dengan dapur singkeran itu memang hanya diperuntukkan atau hanya dimiliki atau dipegang oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan orang-orang Jawa pun Iya. udah pasti tahu dan menghargai hal itu Iya. berarti ya. Iya. Jadi Jadi memang gitu, guys. itu kalau sepengetahuan saya itu memang tidak dipegang oleh umum. Tuh. Jadi hanya dipegang oleh istilahnya kalangan tertentu yang memang dibuat dengan istilahnya tujuan tertentu gitu kan. Jadi memang jarang bahkan ditemukan. Misalkan pun ada yang punya lagi seperti itu, kemungkinan bisa ditelusur. Oh, ini punya siapa? Oh, ini dari mana? Jadi ada ya. Oh, garis keturunan. Garisnya ada. Jadi bisa ditelusur. Oh, ini punya siapa? Oh, ini dari mana? Siapa yang buat itu bisa. Ada. Termasuk punya Mas Sony. Ada pasti. Nah itu dapurnya, kemudian itu dapur singkeran ya. Nah itu tadi dapurnya namanya istilahnya adalah Pandito Cinarito. Sekali lagi Pandito. Nah itu wujudnya pendita. Pendeta. Oh, sebutannya pendita. Pandito itu kan pendeta. Oh, bahasa Jawa dari pendeta. Gitu. Jadi belajar bahasa Jawa juga kan kita Benar. Nah itu bahasa sebenarnya mungkin lebih ke bahasa Jawa dan diakuisisi atau banyak diterapkan di Bali. Oh, Bali. Kan ada pendeta, ada pandita gitu kan di Hindu gitu kan. Itu mungkin istilahnya lebih banyak dipakai di sana. Iya. Tapi kalau untuk yang di Jawanya sendiri, Kita memang sampai ada saat ini. istilah. Oh. Pandita itu ada istilah juga di Jawa. Gitu. Nah, terus sinkronisasi dari cerita yang tadi udah kita bangun dan akhirnya Mas memutuskan untuk membangun sebuah pendopo nih. Alasan pertama ini apa nih, Mas? Nah, alasan Iya kan? Karena kan dari cerita yang tadi kayak Gini. ada satu hal nih pasti nih, apakah ini sebagai rumah dari si Chris ini Itu. atau Lain. ada yang lain? sip itu salah semua. Langsung diginiin guys. Filosofi aja. Oke, jadi menurut saya begini. Jadi itu kenapa pendopo itu ada di sini? Itu sebenarnya itu amanah. Oke. Amanah dari Eyang pada saat kebetulan Eyang BB ke-12. Masya Allah. ke-12. Marhum ya, Beswati beliau beliau pernah berpesan. Sebenarnya kalau kamu punya rumah, suatu saat nanti cobalah bangun pendopo di depannya. Apakah ada alasan tertentu? Ya, itu dia. Karena kan di saat pesan orang tua, apalagi itu sosok seorang raja lah ya. Ada alasan tertentu, Mas. Nah, jadi sebenarnya alasannya cuma itu. Tidak ada alasan lain, hanya untuk istilahnya apa? Istilahnya mewujudkan lah, bahasanya mewujudkan atau merealisasikan Wasiat. wasiat lah kalau Ya, kata bisa, orang bisa. sana ya. Wasiat dari istilahnya dari orang tua terdahulu gitu kan. Yaitu kebetulan diamanahkan ke ya sebenarnya semua keluarga gitu. Salah satunya saya pada saat beliau sebelum meninggal pernah berpesan seperti itu, kalau ada rezeki kalau punya rumah bangunlah pendopo di depan. Sebenarnya itu kecil loh pendopo itu. Jadi kalau teman-teman lihat tuh ya di gambarnya itu kalau teman-teman tahu itu sebenarnya saya hanya mencuplik inti dari joglo. Tapi belum selesai kan, Mas? Nah itu inti itu sudah selesai. Intinya sudah selesai. Bangunan intinya itu apa tuh? Nah. Apa bangunan inti Itu yang ada teman-teman lihat di Oh, oke. Yang tadi kita kling gitu ya. Tadi ada Peng, ya. gitu kan. Iya. Itu adalah inti dari joglo. Nah inti dari joglo itu kan kalau teman-teman lihat yang misalkan pendopo gitu kan sebenarnya besar-besar, luas-luas, gede-gede kan. Nah sebenarnya intinya itu di tengah.
di tengah pendopo itu. Nah itulah. Tapi kalau joglo itu sebenarnya istilah bangunan atau arsitektur bangunan. Nama arsitektur bangunan, istilah arsitektur bangunan namanya joglo. Nah, makanya seperti yang teman-teman lihat pada umumnya joglo gitu kan. Nah, tapi joglo itu juga punya core-nya. Ada intinya, yaitu yang teman-teman lihat di tempat saya. Fondasi yang melihat bahwa ini loh pendopo yang benar-benar dari orang Jawa gitu ya. Jadi intinya joglo itu yang teman-teman lihat di pendopo saya. Itu intinya joglo. Oke. Nah, kalaupun misalkan itu joglo itu sebenarnya kan busaan. Nah, yang misalnya di pinggir-pinggirnya itu masih joglo. Cuman itu istilahnya bukan intinya joglo. Ibarat kata begini, kita punya rumah, ya kan? Intinya rumah apa? Ya di dalam rumah itu sendiri kan. Teras itu kan bukan inti rumah. Oke. Ya kan? Inti rumah itu ada kamarnya, ada ruang tamunya, gitu kan. Bahkan mungkin dapur bukan inti rumah. Betul. Bisa katakan kadang Ada ada dapur di belakang, gitu kan. Tapi ada tempat tidurnya, tempat kita ruang berkumpulnya, Ada toiletnya, ada toiletnya, ada gitu kan. kebutuhan. Nah itu intinya rumah kan gitu. Nah itu yang saya cuplik dari joglo dan saya tempatkan di tempat saya. Nah, adapun misalkan teras dari joglo gitu kan, ada peringgitannya, ada istilahnya belakangnya, itu saya tidak ambil itu, saya cuma ambil dari intinya. Tapi Mas, ini Mas. Oh, ada yang mau tanya mungkin? Mas, Mas. duluan Boleh. ntar kita mau bagian ini. Bagian belakang aja. Yang belakangan aja. Nih, sorenya agak kasar Aman, juga. aman, aman. Mas, saya baru join, ketemu dengan Mas. Jujur banget saya baru tahu. Dan pengen lebih tahu apakah ada yang pembeda antara joglo yang dari identitas ini atau identitas ini. Kan tadi kan katanya ada Oke. inti joglo yang begitu, Iya. kan? Jadi kalau ini sepengetahuan saya, joglo itu bisa dibedakan dari wilayahnya. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, misalkan teman main ke mana? Teman-teman main ke Jogja, teman-teman main ke Solo, teman-teman main ke Jepara, itu joglonya berbeda. Gitu. Nah, yang ada di tempat saya itu sebenarnya model Jepara. Oke. Karena memang saya ambil dari daerah Jawa Tengah dekat dengan Jepara. Gitu. Nah itu kalau teman-teman mungkin nggak kelihatan atasnya, tapi kalau teman lihat atasnya itu lebih bercorak Jepara. Nah kalau corak Jogja itu lebih sederhana sebenarnya. Cuman, nah ini mungkin nanti gambarnya juga agak terlihat mewah karena memang saya custom di dalamnya. Jadi saya ibarat kata pendopo joglo atau joglo modern lah ya, itu sudah itu sudah istilahnya meliputi banyak aspek. Saya mengambil dari Jepara, saya mengambil dari Jogja, saya mengambil dari Surakarta. Jadi itu ada di dalam pendopo itu. Jadi kalau ada sesi kita kayak lebih detail lihat pendopo, nah itu nanti saya jelaskan, oh ini dari mana, ini saya mencuplik dari mana, oh ini ngambil dari siapa, atau mungkin saya terinspirasi dari mana. Nah, itu nanti di sesi berikutnya. Boleh. Berarti part selanjutnya kan? Ada part selanjutnya. Oke. Kita langsung datang ke sana. Sikat. Kenalan sama Mbak. Jangan dong. Berarti dengan omongan Mas Jangan. Brad ya, dengan omongan Mas Brad, dia mengklaim iya berarti ya. Iya. Ada ya. Ada ya Mas. Ya. Ada, tapi ada maknanya kan. Iya. Oh. Balik itu semua ternyata nggak cuma sekedar entitas Betul. aja. Oh ternyata ada loh. Benar. Historicalnya jelas. Jelas. Gitu. Itu dari segi histori. Nah kita tadi nyerempet soal sakral, Betul. ya kan? Nah kalau pandangan saya, sakral itu sebenarnya penilaian dari orang. Oke. Itu pandangan saya. Jadi misalkan Mas Fikri nyebut itu sakral, boleh saja. Saya menyebut itu nggak sakral, boleh saja. Karena kan pendapat itu. Betul. Itu pandangan, Iya. POV, Yes. point of view. Benar. Apalagi Ya. sekarang dengan dunia digital yang banyak, terus informasinya bertambah dan banyak. Jadi orang bebas Iya. menafsirkan gitu lah ya. Heeh. Jadi kesakralan itu kalau menurut pandangan saya itu lebih ke personal, lebih ke pribadi. Walaupun mungkin di barang-barang tertentu banyak orang yang menganggapnya sakral.
kan. Tapi bisa jadi misalkan kalau orang nggak kenal dia, bagaimana dia bisa anggap dia sakral? Setuju, Betul. setuju banget. Harus kenal dulu. Harus kenal Ya dulu. kan? Kenal banget. Kan nggak bisa dong. Kita nyebut dia sakral, orang kita nggak kenal, Oh, orang kita nggak tahu. Setuju. Bagaimana kita nyebut dia sakral? Ya kan? Nah, makanya itu sebenarnya kenapa kesakralan itu lebih ke pandangan pribadi atau ke penilaian masing-masing individu. Oh, sama kayak kasusnya yang DPRD di daerah. Oh, Anda baru. Sorry. Gak apa-apa, gua mah senang gua. Sorry. Ini host magang. Sorry. Mohon maaf. Sabar. Meskipun Oke. Lanjutin deh. lebih mistis. Lebih mistis. Itu mistis Itu lebih banget. serem banget, itu lebih serem banget ya. Tapi kan lebih menarik ceritanya. Benar. Betul. Apalagi nanti kita bakalan main ke. Karena main ke pendopo kan. Tapi long short story. Waduh. Ini maksudnya. Saya orang awam nih. Orang awam. Dengan cerita tersebut, amazed. Pasti, karena ternyata nggak cuma yang tadi sepintas saja, dan ternyata ada maknanya, ada historinya, dan ternyata itu balik lagi ke POV kita masing-masing ya. Ternyata itu sakit. Tapi bagi orang awam yang tiba-tiba melihat hal tersebut, nah, menurut Mas Odi nih, sebenarnya mah bentuknya kayak gimana? Oke. Kayak gitu karena Iya. Ada yang penasaran nih ya? Betul. Penasaran gua kayak gini. Oke. Ya kita orang awam pasti kita nggak tahu dengan historikal apapun itu. Betul. Kita melihat oke pendoponya Mas Oni Ada. ada. Apalagi kita orang awam kan kayak siapa ini? Iya kan? Lihat gitu. Ini kayak bukan Mas Sony, ini bukan itu orang-orang daerah sini gitu kan? Gitu. Mungkin si Mas coba Oke. Gambarin aja ya secara Mas Oni lah. Jadi itu tadi ada dua kan ya, yang saya pegang. Itu yang satu namanya Kanjeng Kiai Nirboyo, yang kedua Kanjeng Kiai Nogoseso. Nah, Nirboyo ini dapurnya Pandito Kinarito, yang Nogoseso itu dapurnya Nogososo. Jadi Nogososo itu naga, bentuknya naga, kemudian apa namanya, di bilahnya ya. Jadi di bilah kerisnya itu ada bentuk ukiran naganya. Yang Nogoseso. Nah, kalau yang Nirboyo itu dia polosan. Nah, istilahnya kelengan sebenarnya. Kelengan itu hitam. Keleng itu hitam. Oh ya. Tapi ada istilahnya aksesorisnya berupa emas. Jumlahnya ada 17. Wajib 17. Wajib 17. Bukan wajib, tapi itu given. Ibaratkan Pada saat beliau dibentuk itu givennya 17 biji. Jadi itu bentuknya cincin kecil-kecil, mungkin sekitar ukuran 1 atau 2 mm, 1 cm, 1 sentian kurang lebih. Jadi diameternya 1 cm, tapi jumlahnya 17. Masya Allah, itu kalau misalnya dijual berapa? Waduh, baru pengen ngomong tuh. Mas lagi mahal lagi. Jadi anggap aja itu kayak gambaran cincin gitu kan. Terus tapi diameternya cuma 1 cm, 2 cm, 1 cm lebih 1 cm. Jadi kecil. Atau mungkin setengah cm sih. Itu tapi jumlahnya dia yang satu sisi ada 8, yang satu sisi ada 9. Jadi dia terjajar tuh. Terjajar di apa namanya? Di bilah keris. Itu yang Pandita bilang. Nah, kalau pertanyaannya Siapakah? itu wujudnya apa? Bentukannya seperti apa? Dalam dunia perkarisan itu ada istilahnya nayuh. Apa itu Mas? Nayuh itu jadi kita mencoba untuk membuka hijab atau membuka tabir dari istilahnya kegaiban sebuah kesakralan atau Mewujudkan ya. Jadi membuka tabir atau membuka hijab dari istilahnya kegaiban dari suatu pusaka, itu namanya nayuh. Nayuh. Nah, istilahnya seperti itu. Nayuh itu lebih ke istilahnya melihat isi dalam tanda kutip ya, melihat isi dari atau kodam kalau istilahnya. Ya, kodam dari si pusaka. Tapi Nayuh bukan yang lagi viral itu kan Mas? Ayo. Bukan. Tayo itu yang anak kecil Pak. Ini yang mana nih? Nayuh, Gini. yang ini.
Oh, Bukan. aduh. Bukan ya Mas ya? Bukan. Sorry ya Mas ya. Belum dapat. Dikit. Maklum, Termejanya Mas dikit. magang, Mas magang. Ya, Maklum, maaf Mas ya. magang. Nggak apa-apa. Lanjut Mas. Jadi itu proses. Jadi kalau teman-teman pasti teman-teman yang ada di yang tahu dunia perkreftan pasti tahu istilahnya ini. Jadi itu kayak membuka sebenarnya ada isinya apa enggak. Memang ada isi dalam tanda kutip isi ya. Itu ada apa enggak? Itu bisa. Dan itu itu ada ilmunya dan biasanya lebih ke bawaan. Maksudnya bakat seseorang. Jadi nggak semua juga bisa seperti itu dan nggak semua harus bisa seperti itu. Kalau untuk ibaratkan kan katanya given dan itu emang udah bisa dibilang identitasnya dia lah yang dibuat dari awal. Ada nggak ritual-ritual dan akhirnya untuk membuat itu bisa lebih awet atau terjaga dan ya identitasnya lebih? Kalau identitas dalam tanda kutip ya, kan saya katakan isi dari pusaka tersebut itu bakal selamanya ada di situ. Jadi kita hanya istilahnya bahasanya itu merawat beliau. Tanda kutip ya, beliau. Atau kita istilahnya bukan apa ya, bisa ikut memelihara beliau. Caranya, karena kan yang saya tahu ada yang orang ngomong malam satu suro atau apa dimandiin atau di mana Nah, itu salah satu. Oh, oke. Salah satu dari istilahnya ritual yang biasanya kita lakukan. Istilahnya Jamasan. Menjamas itu sebenarnya artinya mencuci. Sama kayak baju kita sebenarnya tiap hari menjamas baju. Betul. Karena biar wangi, terjaga. Cuma kenapa kita jamas misalkan setahun sekali, nggak setiap hari? Ya karena itu benda metal. Oh iya. Secara fisik itu kan pusaka itu besi. Kalau kena air tiap hari karatan. Iya. Setuju. Sama. Nah itulah kenapa dan istilahnya ada proses itu khusus untuk dan kemudian kita menganggapnya itu sakral. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi istilahnya teknisnya itu nggak jauh berbeda dengan kita mencuci baju. Sama aja ya. Lebih ke merawat berarti ya. Ya dibersihkan, direndam, dibilas, begitu kan. Sama. Berarti nggak ada tujuan lain kayak biar dia lebih terlihat, yang kayak tadi yang mereka bilang. Kalau pendapat saya lebih ke arah merawat dan membersihkan. Gitu. Dan ibarat kata begini, andai kan kita yang punya rumah nih, gitu kan. Kalau rumah kita dibersihkan, kita seneng nggak? Iya. Ya kan? Oh ya. Jadi ya seperti itu modelnya. Beliau yang di dalam atau isi dari sebuah pusaka itu ya pasti akan senang. Begitu kan rumahnya dibersihkan tuh. Betul. Oke, kayaknya itu jadi kita sebenarnya itu logis semua. Artinya apa ya? Kadang mungkin pendapat kita saja yang menganggap istilahnya hal-hal seperti itu tuh lebih ke arah mistis seperti itu. Tapi kalau kita lebih menggunakan logika kita, itu ya sama kayak kita ngebersihin rumah kita, ngepel, nyapu gitu kan. Sama. Itu logikanya sama. Ya yang di dalam orang yang tinggal di dalam senang nggak? Ya senang. Tapi kalau ada rutinitas yang akhirnya tidak dilakukan lagi, apa yang terjadi Mas? Dan tadi kan ngomong ya seperti aktivitas seperti membersihkan rumah atau ini apa? ada beberapa pendapat. Oke. Jadi ya pendapat yang umum adalah biasanya beliaunya juga akan keluar. Memberontak ya. Keluar dalam artian ya beliau akan pindah tempat. Nggak balik lagi mas? Enggak. Bukan yang tanda kutip kayak keluar berontak atau misalkan anggap marah lah. Ada juga, tapi itu tergantung dari ya personality dari beliau juga yang di dalam begitu. Jadi ya kalau kita ngomong makanya tadi jadi itu satu kayak saya mencoba untuk membahas dari luar dulu gitu kan, dari sisi luar, kemudian nah kita coba masuk ke dalam. Tadi pertanyaannya kan siapa? Yes. Ya kan? Betul. Nah itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dari tadi saya ngomong dapur keris itu kan Pandito. Ya jadi
itu memang di dalamnya beliau wujudnya pendeta. Pendeta, orang tua, kemudian hasil tayuhan saya, beliau ya berbaju putih, sudah orang tua, kemudian ya seperti layaknya pendeta, begitu. Duh, kok merinding. Dekat banget lagi nih. Gitu. Nah kemudian satu hal lagi yang perlu kalau teman-teman nayuh itu, yang teman-teman lihat selain wujud itu adalah aura. Ya, auranya. Aura itu lebih ke arah energi dia. Nah tadi ada disebut apa nggak memberontak? Ya itu tergantung auranya. Gitu, tergantung energinya. Nah andai ini tadi nyambung soal ke situ ya, merontak apa enggak? Itu ya misalkan nih contoh tadi pertanyaan Mas Fikri, kalau nggak dibersihin bagaimana gitu kan? Nah itu kembali ke aura tadi atau energi tadi. Jadi kalau di dunia perkarisan itu ada aura itu dibagi ada beberapa. Satu biasanya aura putih, kuning, merah, hitam, dan hijau. Ada 5 aura. Nah, yang aman dalam tanda kutip ya, dia tidak memberontak, tidak nakal, gitu-gitu ya. Itu biasanya putih, sama yang hijau. Kalau Masnya? Nah, Masuk. gitu ya. Itu jadi kita perlu tahu dulu tuh. Oke. Kita runtutin dulu berarti ya dari perwarna ini fungsi tingkat keberontakannya seperti apa? Biasanya yang level paling rendah itu yang hijau. Oke, itu biasanya dia slow. Artinya kalem. Nah yang putih ini lebih sama seperti hijau. Cuman kadang dia punya istilahnya energi yang lebih kuat. Nah terus yang tengah-tengah itu kuning. Untuk tengah-tengah itu kuning. Jadi boleh berontak dikit Mas. Jadi kadang-kala suka ya iseng gitu. Keluar ya. Kotak-kotak. Gitu Kotak-kotak? Kan. Kotak-kotak. Kalau itu berbunyi. Bunyi kotak-kotak gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang ngomong gitu. Betul. Kok keres saya bunyinya kotak-kotak gitu ya. Nah, itu kayak dia seolah-olah kayak mau keluar. Iya. Apalah gitu. Nah, itu biasanya kalau teman-teman bisa nayuh itu biasanya tayuhannya auranya tuh. Nanti pas kita ke pendopo boleh ya Mas? Apa tuh? Lihat gitu boleh gak sih? Oh boleh. Kalau ada bendanya ya. Tuh. Jangan ditunjukin tapi. Bukan maksudnya Si kan dalam ininya itu balik lagi sebenarnya. Nah kemudian terus kuning yang nah yang merah sama hitam nih itu sebenarnya levelnya bisa sampai katakan merah itu yang paling tinggi, artinya yang paling nakal biasanya, atau yang istilahnya suka gangguin orang. Hitam juga kadang kayak gitu, jadi susah bedain sebenarnya yang merah sama hitam, tapi kalau kita bisa nayuh itu auranya pasti keluar dan kita bisa bedakan merah atau hitam. Tapi dua-duanya ini biasanya nakal gitu. Itu biasanya kita harus, orang-orang yang tahu itu kita harus tahu bagaimana caranya menghandle. Tapi Mas, sorry Mas potong Mas. Ini kan tadi kita udah tahu nih warna-warnanya. Nah, untuk aura warna dari si Krisnya ini. Untuk pemilihan warnanya ini emang itu sudah ditetapkan atau bisa berubah? Bisa berubah. Itu dari awal sudah ada. Berarti dari Sudah gitu. si dapur. Nah, jadi gini, seorang empu ketika membuat keris itu kan pasti akan dicocokkan dengan tujuannya. Apa nih tujuannya? Apa misalkan mau buat perang, mau buat cuman pegangan, simpenan gitu ya, mau disimpan, atau mau buat kewibawaan, atau mau buat misalkan penglaris gitu. Kadang kan dulu ada kayak gitu ya. Nah itu biasanya auranya akan berbeda. Nah itu biasanya sudah given tuh. Jadi dari awal memang ibarat kata sudah di empu itu sudah menjatuhkan pilihan. Niat awal itu menjatuhkan pilihan ke si keris. Oh berarti emang di dunia ini berawal dari niat. Iya.
Masalahnya ada nilainya. Semua itu berawal dari Oh, niat. iya. Betul. Itu poinnya. Semua dari niat dan kemudian diwujudkan dalam bentuk pusaka. Bisa berupa keris, bisa berupa tombak, bahkan pedang, bisa. Macam-macam. Nah, balik lagi nih Mas ke entitasnya. Tadi kan udah tahu tuh salah satunya yang Pandito ya, apa? Pandito. Pandito. Satu lagi. Sebelum Mas Tony jawab apa auranya, saya pengen tahu nih yang satu lagi nih Mas, entitasnya itu apa? Nah, entitas yang satu lagi namanya itu tadi yang kita cerita itu Pandito Sinarta itu yang dari Kanjeng Kiai Nirboyo ya. Ya, Yang satu lagi itu Kanjeng Kiai Nogo Seso. logo seso. Nah, itu dapurnya Nogo Sosro. Lo 11. Lo itu belokan. Jadi kalau keris itu teman-teman ada lengkungan ini. lengkukan. Oh, iya. Lengkukan itu juga identitas dari satu keris. Itu namanya luk. Jadi lekukannya itu jumlahnya ada 11. Kalau yang Nogo Kanjeng Kiai Nogo itu ada 11. Kalau Kanjeng Kiai Nirboyo itu 9. Luknya ada 9. Jadi semua berluk itu. Tidak ada yang lurus. Nah, kemudian yang Nogo Seso ini itu dalamnya berupa naga. Dalamnya berupa naga. Ya. Yang istilahnya beliaunya itu sosoknya naga. Dan dia bisa keluar. Bisa. naga. Naga. Rada ini ya, kalau misalkan Ya, terserah teman-teman mau percaya apa enggak, Iya. tapi itu Benar. itu wujud. ya oke, balik lagi ke pendapat Pendapat masing-masing teman-teman. ya. Oh, betul. Nah, cuma kan kalau kita di logika namanya naga itu kan salah satu mitos. Nah, Ya kan salah Iya. satu mitos. Tapi balik lagi tadi teman-teman Poiging mungkin ada yang percaya ada yang enggak, silakan berkomentar. Nah, kalau di Jawa, naga itu sedikit berbeda dengan naga yang kita tahu dari Cina. Cina. Oke. Ya. Kalau di Jawa itu lebih ke sosok ular sebenarnya. Oh. Gitu. Kita nyebutnya naga. Jadi kalau teman-teman tahu pernah lihat wayang kulit, itu pasti ada satu apa namanya? Istilahnya kalau nggak salah Sang Hyang Baruno. Itu yang penguasa laut, bukan laut selatan ya. Jadi penguasa lautan gitu istilahnya. Sang Hyang Baruno itu wujudnya naga. Nagorojo itu naga yang dia bermahkota. Gitu. Nah, itu dari apa namanya di Jawa itu agak sedikit berbeda dengan di Cina. Cina. Atau mungkin teman-teman berpandangan naga seperti yang naga di Cina. Kalau di Jawa sedikit berbeda. Ular. Nah, lebih ke sosok ular. Ular. Gitu. Oke. Jadi dia istilahnya tidak berkaki, tidak apa namanya ya seperti ular pada umumnya. Cuman dia lebih besar secara ukuran. Kemudian dia, nah itu Nogorojo kok di dalamnya. Itu entitasnya Nogorojo, dia bermahkota. Kemudian auranya hijau. Yang Pandito Sinarta tadi seorang pendeta, auranya putih. Putih. Oh. Oke. Tapi ini Mas Sony. Aduh. Jujur ya, selama saya dari tadi ngeliat Mas Sony nih, maksudnya ngeliat Mas Sony segala macam. Kayaknya yang satu ini yang ada di belakangnya Mas Sony gitu ya. Betul nggak? Sekarang Iya. enggak. Maksudnya bukan saat ini ya. Maksudnya, tapi beliau yang Jaga. mendampingi. Ya. Oh, bener kan? Soalnya dari tadi saya ngeliat Mas Sony saya deg-degan. Jujur saya deg-degan. Saya deg-degan setelah Mas Sony. Karena saya enggak lo ya. Iya. Iya. Tapi jujur bener. Berarti itu ada energi yang tertransfer tuh. Secara logika seperti itu. Iya, soalnya pas tadi Mas Sony ngomong itu tadi ya kayak logo. Iya, iya itu saya tiba-tiba ya, maksudnya saya tiba-tiba langsung kayak kok kayak ada di belakangnya Mas Sony gitu. Saya ngeliatnya seperti itu dan benar, ini bisa benar atau salah ya, tapi ya ini saya gitu. Memang auranya warnanya hijau. Gitu, auranya warnanya hijau, terus memang beliau sepuh, terus beliau yang sangat bikin berwibawa, terus kayak
ngapunten kayak gitu lah, maksudnya kayak paham gak sih kayak gitu Ya. gitu loh. Jadi memang entitasnya itu berupa Nogorojo dengan aura hijau. Nogorojo itu kalau dalam dalam pewayangan Jawa itu seseorang yang dihormati. Kan? Naga yang dihormati. Nah, makanya dia diwujudkan dalam pewayangan itu sang hyang itu dewa. Ya, Itu dewa ular lah gampangnya gitu. Dewa ular tapi dia juga menguasai lautan. Nah, itu sosoknya seperti itu. Identitasnya. Soalnya nggak tahu Bohi kayak gini, gua tiba-tiba aja gitu kayak ngeliatnya, wah kayaknya ini yang jadi sosok benar-benar ada di belakangnya Mas Wani gitu. Ya mungkin Mungkin penonton bisa ada lihat bisa juga. enggak ada ya, yang ya. ngerasain Ah. termasuk saya gitu ya, cuma ya balik lagi ini percaya atau tidak percaya gitu. Tapi kalau saya ngeliat itu, dan justru boleh dijawab boleh enggak, kalau yang yang satu lagi itu bahkan justru beliau yang membackup, bukan membackup ya, maksudnya beliau yang Iya. Jadi kalau di benar. Jangan-jangan lu ada juga Ki? enggak Oh, enggak. bukan maksudnya kayak gue ngerasanya Jadi gini, Iya. oke. Jadi di dalam dunia perkeraisan itu ada istilahnya keris penjaga dan ada istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Kemarin barusan saya dikasih apa istilahnya? Barusan saya diskusi dengan teman saya juga yang soalnya dingin sekarang yang paham keris juga itu ada istilahnya apa ya, keris pokok dan keris istilahnya keris lain gitu yang bukan pokoknya. Nah, yang pokok itu yang pandita. Itu dia kayak apa ya, istilahnya saya lupa kemarin. Pionir, bukan? Bukan, jadi Bukan. dia lebih ke arah, dia lebih apa ya, kalau lebih Mbaurekso. Mbaurekso itu lebih menguasai. ya Nah, yang satu lagi yang anak Boseso tadi itu kan, yang kayak Boseso itu dia di bawah. Dalam artian gampangnya kalau perusahaan itu yang bosnya itu yang iya Nah, jadi dia kalau ini gambaran gue nah, dia kalau yang Kanjeng Keno Boseso itu dia masih di bawahnya. ya Dia manajer lah gitu. iya Jadi kayak benar soalnya gue ngerasanya atau apa ya, saya lupa istilahnya itu. Ada istilah. menurut saya ngerasanya kayaknya yang jadi backup di luar ini yang benar-benar dia tuh jadi sosok yang Strong banget lah ya. iya gitu. Jadi energinya emang lebih tinggi yang Nah, putih. makanya kalau yang ini itu karena hijau itu yang emang benar kalem gitu. Walaupun sosoknya seorang naga tapi beliau Iya, karena saya ngeliatnya kayak gitu, Mas. Gitu. Aduh, tangan gue jadi dingin nih. Nggak, karena nggak tahu aja tiba-tiba Mas Sony ngomong kayak gitu, saya kayak ngerasanya ya. iya gitu, bener gak sih? Yang benar. Jadi yang membackup semuanya lebih ke Kayak yang Pandito tadi, yang apa, Kenjeng kayak Nirboyo. Nirboyo itu dari artinya Nir itu tidak ada, Boyo itu dari bahasa bahaya. Jadi ada Jadi tidak bahaya. ada. karena Itu kan yang Nirboyo. benar-benar kayak sejuk gitu, kayak sejuk. Adem ya, adem. Nogoseso itu sebenarnya dia putra dari Sang Hyang Baruno kalau di pewayangan Jawa ya. Jadi dia istilahnya keturunan lah gitu. Nogoseso itu sebenarnya lebih, bahkan itu nama lain dari Sang Hyang Baruno, itu Nogoseso. Makanya wujudnya naga. Dan itu dapurnya Nogososro, lo 11. Oke, Poi geng. Aduh, kita udah berapa menit nih? Kita 50 menit. hampir sejam lah ya. Hampir saja. Hampir sejam kita nggak berasa Poi geng ngalor ngidul cerita tentang ini. Kalau saya berharapnya saya bisa lihat. Maksudnya saya bisa lihat dalam artinya bukan ngeliat itu ya Mas ya. Itu serem juga tuh kalau Iya. di dalam. Dilihatin dan dilihatin. Ya, karena kalau tadi ngebayangin tiba-tiba ya ada gambarannya kayak gitu, sekelebat di saya Iya. gitu. Cuman tadi terkait dengan ada misal dalam kalau kita ngomong penampakan lah ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Itu bukan. saya istilahnya penjelasannya itu istilahnya gini. Kadang kan orang beranggapan kalau bisa apa ada yang melihat seperti itu, oh berarti dia nakal. Tapi enggak. Ini enggak. Betul. Jadi beliau lebih ke arah menjaga. Ya.
beliau lebih apa namanya, lebih ngayomi gitu. Dan memang ya itu istilahnya aura beliau kan putih gitu kan, jadi lebih apa ya, bukan menggoda, tapi atau bukan berniat jahat, tetapi lebih menjaga siapa yang pegang Ya ini. beliau gitu. Dan kayaknya berwibawanya banget gitu ya. Saya nggak ada. Ya. Mungkin geng. Mungkin ada Mas Sony dan Bang Fikri ada yang mau ditanyain lagi? Kalau dari saya sih ngelihatnya ini knowledge yang sangat besar ya. Betul. Karena Tidak cuma mistis. betul. Iya. Ini tentang budaya latar belakang dari si Chris ini juga, dan juga kita juga melihatnya bukan dalam sisi hal mistisnya aja. Ya, dari bukan negatif ya. Betul, nggak negatif ya, nggak negatif. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Dan ini sangat bisa dibilang pelajaran yang sangat berharga lah, karena kita juga harus bisa menghargai walaupun itu benda mati, tetapi dia punya loh, ada auranya, tetap bisa menghargai bagaimana kita merawatnya. Mungkin itu sih, Ada nilai lah. ada nilai. Dan semua berawal dari niat. Ya, dari niat dulu. Bismillah, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Insyaallah. Dari ini Udah gua nggak bisa berkata-kata mas. Katanya tadi lu ada yang mau diomongin. Lu katanya gini loh. Tadi lu ngomong sama gue gini. Apa? Bang, gue pengen banget ketemu sama yang Nah, tuh. Nggak ada ngomong gitu. Jangan ditemuin. lah, Gua sering lewat itu sono. mas serius mas. Gua sering Dia lewat sono. ngomong sama gue mas. Jangan mas. Jangan. Alah, itu mah yang gue lihat itu cuma dikit doang. Ya, nggak ada, Berani nggak gue, ada. berani katanya. Gue denger ceritanya merinding, apalagi ketemu langsung gue, ya Allah. Jangan. Kemarin saya lewat sono mas, bisa lewat sini. Lewat sono no, muter. Oke, mungkin dari Mas Sony sebagai kata penutup. Ya, apa namanya, kalau dari saya, keris itu budaya kita, ya. Itu juga warisan dari leluhur kita, ya kan. Itu kita perlu menjaganya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, gitu kan. Jadi kalau teman-teman kebetulan ada yang istilahnya diamanahi pusaka, ya dirawat, gitu kan. Itu apa istilahnya, kita berpikir positif saja, dalam artian secara logis kita merawat pusaka yang memang tinggalan dari nenek moyang kita atau dari keluarga kita gitu kan. Nanti kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Betul. Kalau hasil ya kan jadi apa, barang langka gitu kan, atau malah bisa punah gitu kan. Bahkan keris sekarang sudah jadi apa kalau nggak salah warisan tak benda ya dari UNESCO. Iya, ada. Gitu kan, kalau tidak salah. Jadi itu sudah direcognize sama UNESCO. Jadi itu juga kita harus berbangga. Kita punya keris, kita punya apa namanya, senjata tradisional gitu ya. Itu banyak di Indonesia kan, kita teman-teman tahu ya, ada mandau, ada kujang gitu ya. Karena di Jawa kita ada keris segala macam ya. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita perlu menjaga itu. Dan ya kalau bukan kita lagi, siapa yang akan melestarikan hal seperti itu. Itu dia. Daging semua tuh isinya tuh. Daging semua, Ya. parah. Semua tuh. Jadi yang intinya kita tetap menjaga warisan tradisi yang sudah ditinggalkan ke kita. Betul. Oke. Oh geng, mungkin part selanjutnya kita main ke pendopo. Oh siap. Part selanjutnya kita main ke pendopo. Oke. Thank you Poi geng. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, dan Subscribe. Subscribe.